Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA ITA Uswa Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, ya, yang terkait dengan bagaimana cara menyusun kertas kerja. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang menyusun kertas kerja dengan pendekatan akun HPP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat kertas kerja dengan akun HPP. Dalam video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyusun kertas kerja tanpa akun HPP, ya, yaitu dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi, ya. Jadi untuk kertas kerja tanpa akun HPP ini ada hubungannya dengan ayat jurnal penyesuaian, ya, yang menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk kertas kerja dengan akun HPP, maka yang kita gunakan atau yang masih berhubungan adalah terkait dengan AJP akun HPP, ya. Dimana di sini, ya, yang digunakan adalah akun HPP. Oke, apa saja akun-akun yang akan menyusun, ya, yang akan membentuk HPP itu? Nah, di sini ada yaitu pembelian yang akan menambah HPP, persediaan barang dagang awal yang akan menambah HPP, persediaan barang dagang akhir yang akan mengurangi HPP, kemudian ada transport pembelian yang akan menambah HPP, kemudian ada potongan pembelian atau bisa juga retur pembelian yang akan mengurangi HPP. Ya, di mana akun-akun ini, ya, untuk akun HPP ini akan muncul di dalam kertas kerja. Nah, coba disimak di sini, ya. Nah, ini saya sudah membuka kertas kerja yang menggunakan akun HPP. Untuk neraca saldonya sama, ya. Kita tinggal copy paste di sini. Ini kondisinya sudah masuk semua, ya, datanya, ya. Coba kita cermati bersama-sama. Untuk di neraca saldo sudah dimasukkan copy paste, ya, sesuai dengan neraca saldo di dalam soal. Kemudian ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya ini sesuai dengan AJB dengan akun HPP. Ya, ada beban perlengkapan, beban asuransi dibayar di muka dan seterusnya. Ini semua dimasukkan, ya kan? Maka dari itu nomor 1 sampai 5 ini, ya, ya, ini sebenarnya sudah masuk, ya, di dalam kertas kerja berikut ini. Coba kalian perhatikan persediaan, mohon maaf, ya. Nah, ini coba diperhatikan di sini ada beban asuransi, ya, karena baru ada di jurnal penyesuaiannya, maka di sini baru muncul di sini. Nah, ini, ya, beban bunga, beban peralatan, kemudian di sini ada utang bunga, ada utang gaji. Nah, sementara untuk yang HPP, ya, di sini dimasukkan ini di total, nah, kan, ya. Untuk yang debit di total, ya, jadi di AJP ini kalau kita mentotal posisi yang di debit, ya, HPP-nya ini totalnya 2, ini, ya, 2, kalau ini dalam ribuan berarti sekitar 2 miliar, ya, 2.012.500.000. Oke. Kemudian yang di posisi kredit di sini juga dijumlahkan, totalnya adalah 220 juta rupiah. Nah, kemudian untuk akun-akun yang menyusun HPP ini, ya, pembelian, persediaan barang dagang awal, akhir dan seterusnya ini juga kita masukkan, ya. Di sini ada persediaan barang dagang awal 107.500.000, di sini harus dikosongkan, ya kan, sudah dikreditkan sehingga 0. Kemudian di sini adalah persediaan barang dagang akhirnya, ya, atau di dalam gudang, ya, persediaan barang dagangnya ini masih ada totalnya 150 juta rupiah karena memang menggunakan sistem periodika. Kemudian di sini ada pembelian yang dikreditkan, kemudian transport pembelian dikreditkan, potongan pembelian debit, ya, ya, itu, ya, kemudian dan penyesuaian yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah kita susun AJP-nya, coba kita perhatikan totalnya, ya, 2.266.750.000 rupiah. Kalau kita cocokkan, nah, ini untuk mengecek, ya, kebenarannya apakah sudah benar atau tidak, kita masukkan dalam kertas kerjanya. Kita bisa mengecek di sini angkanya sama, ya, 2.266.750.000 rupiah.
dan seimbang, sama ya antara debit dan kredit. Artinya ini sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan menyusun kolom neraca saldo penyesuaian. Nah, ini tinggal disesuaikan ya. Kas tidak ada perubahan, tetap. Piutang dagang tidak ada perubahan, tetap. Persediaan barang dagang ada penyesuaian ya, sehingga harus dihitung ya di sini. Debit dikurangi kredit ditambah debitnya lagi, totalnya 150 juta ini. Asuransi dibayar di muka, perlengkapan ya, peralatan ini tidak ada perubahan sehingga tetap. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan peralatannya bertambah sama-sama kredit ya, sehingga di sini totalnya menjadi 34.750.000 rupiah. Kemudian utang dagang, utang bank, modal saham, laba ditahan ini tetap ya. Kemudian ada dividen di sini, ada dividen tetap juga, penjualannya tetap ya, retur penjualan, potongan penjualan tetap tidak ada perubahan. Pembelian, transport pembelian ada penyesuaian. Nah, di sini ya dikreditkan sehingga 0. Nah, ini ya. Posisi akun-akun yang menyesuaikan atau yang membentuk HPP ini ya, kondisinya sudah 0 ya, karena sudah berubah menjadi akun HPP. Nah, ini ya. Kemudian kita sesuaikan yang lain ya, beban ya, kemudian utangnya juga. Sehingga totalnya di sini coba kita perhatikan yaitu 2.803.900.000 rupiah ya. Di mana totalnya seimbang antara debit dan kredit, sehingga ini sudah benar. Baik, setelah kita menyusun neraca saldo penyesuaian, kita lanjutkan untuk mengklasifikasikan atau mengikhtisarkan ya, mana akun-akun yang akan dimasukkan ke dalam kolom rugi laba dan yang masuk ke dalam kolom neraca. Oke, kita ulang kembali. Untuk yang masuk ke dalam kolom rugi laba adalah akun apa? Akun nominal, yaitu akun pendapatan ya, baik itu pendapatan utama dari perusahaan dagang yaitu penjualan, ataupun bisa jadi ya ada pendapatan sampingan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pendapatan jasa atau pendapatan sewa. Loh kok bisa? Iya, karena bisa jadi ada perusahaan dagang ya, di mana perusahaan tersebut intikornya adalah perdagangan, tapi dia masih memiliki pendapatan sampingan dengan menyewakan. Nah, di sini bisa jadi pendapatannya bukan hanya penjualan, tapi juga ada pendapatan sewa. Nah, kemudian di sini ada retur penjualan, potongan penjualan ya dimasukkan. Kemudian di sini ada beban-beban. Nah, HPP ini masuk ke dalam kategori akun nominal ya. Maka dari itu dimasukkan ke dalam kolom rugi dan laba. Kemudian ada beban-beban yang dimasukkan. Nah, di sini sehingga total posisi yang ada di kredit ya, dengan adanya penjualan ini posisinya adalah 1.900.250.000 rupiah. Kemudian posisi yang debit adalah 2.380.400.000 rupiah. Maka dapat kita lihat di sini bahwa posisi yang ada di kredit lebih kecil daripada yang di debit. Artinya perusahaan ini atau PT Larasati ini ya mengalami kerugian. Nah, kalau kita lihat selisihnya di sini ya, selisihnya di sini adalah 480.150.000 rupiah, di mana posisinya apabila di kredit ini menunjukkan adanya kerugian. Oke ya. Nah, kalau posisinya sebaliknya yaitu di debit ya. Kalau posisinya di debit artinya posisi di debit ini angkanya lebih kecil daripada di kredit, ini menunjukkan laba. Nah, di sini ya untuk memetakan apakah ini benar atau salah adalah kita mencari keseimbangannya. Oke ya. Nah, kalau di kolom neraca selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun real. Apa saja akun-akun real itu? Nah, coba kita cermati di sini. Ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang-utang ya, ada banyak, ada utang dagang, utang bank, utang gaji ya, dan utang bunga. Kemudian ada dividen dan laba ditahan, modal dan lain sebagainya. Privat tidak ada ya di sini ya. Nah, ini dimasukkan semuanya. Kemudian kita coba cek di sini debit dan kreditnya. Nah, di sini posisi debitnya lebih kecil daripada kreditnya.
dengan selisihnya angkanya sama dengan kolom laba dan rugi ya. Artinya kalau di kolom neraca posisinya ada di debit ya, selisihnya ini juga menunjukkan rugi. Nah, kalau kalian cermati ya, antara kolom rugi laba dan neraca ini berkebalikan ya kan. Kalau di kolom rugi laba posisinya ada di kredit, kalau di kolom neraca ini posisinya debit untuk menunjukkan adanya kerugian. Nah, di sini letaknya. Oke, dan sudah seimbang. Nah, ini artinya sudah benar penempatannya ya antara kolom rugi laba dan neraca. Karena di sini dapat dipastikan ya angkanya sama. Demikian pembahasan kali ini. Jika Anda menyukainya, silakan tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.